Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak karena Allah, maka tentu kita tidak akan pernah bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan diakhiri dengan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Ini semua karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Masjid Darussalam Wisma Tropodo di Selasa pekan yang keempat. Pembahasannya adalah buku yang ditulis oleh Ustaduna Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Syarah Rukun Islam. Syarah artinya penjelasan, rukun Islam, penjelasan 5 pondasi pokok di dalam agama Islam. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah,
Beberapa kali pertemuan kita dari awal sampai sekarang, kita masih berada di rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. 2 kalimat syahadat. Itu pun kita belum menyentuh syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Belum kita sentuh. Kita masih berada di syahadat yang pertama, bahkan masih di awal-awal, yaitu tentang keutamaan, makna, rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, maknanya kalimat la ilaha illallah, rukun-rukunnya kalimat la ilaha illallah, serta syarat yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Loh, berarti kalau begitu ini pembahasannya tentang masalah tauhid. Ya, tauhid ini, tauhid. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya dengan akidah? Beda. Tauhid dengan akidah beda. Ketika seseorang itu membahas masalah akidah, maka sifatnya umum. Akidah itu pembahasannya lebih luas, termasuk masalah ini kalimat la ilaha illallah, masalah tentang surga neraka, masalah mengimani malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul yang diturunkan, ya, termasuk mengimani qada dan qadar, hari kiamat, qada dan qadar, termasuk masalah syafaat, masalah yaitu mizan, neraca yang Allah siapkan nanti di yaumil qiyamah. Ini semua masalah akidah. Bahkan pembahasan tentang sunnah dan bid'ah lawannya, itu juga pembahasan akidah. Tetapi kalau tauhid beda. Tauhid itu pembahasan yang khusus tentang haknya Allah saja. Haknya Allah, ya ini la ilaha illallah. Apalagi nanti pembahasannya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, asma dan sifat, mengimani Allah sebagai pencipta, mengimani Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, dan mengimani Allah punya sifat-sifat dan kita wajib mengimaninya. Nah, itu khusus tauhid, ya, bukan akidah. Kalau akidah lebih luas daripada ini. Jadi orang yang berbicara tauhid, maka orang yang berbicara akidah, maka otomatis di dalamnya ada tauhid. Tetapi orang yang berbicara tauhid belum tentu di dalamnya ada akidah, bahkan nggak mungkin. Jadi tauhid itu khusus yang terkait dengan haknya Allah, haknya Allah, tidak pembahasan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari materi tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, 12 poin yang sudah kami sebutkan, mohon maaf, yang pernah kami sampaikan. Kita baru masuk pada poin yang keberapa? 4. Ya, berarti tinggal 8 poin sisanya. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sedikit mereview dari 4 poin yang sudah kami sampaikan. Dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah adalah sebab terbesar untuk terhindar dari kesulitan di dunia maupun di akhirat, serta mencegah akibat buruk dari keduanya. Dan ini sudah kami sampaikan penjelasannya, dalil-dalilnya, sebagaimana cerita ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalimat tauhid yang dibaca, sehingga Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kegelapan. Baik, intinya itu. Yang kedua, ini hanya mereview, mengingat aja, kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Nabi SAW mengatakan bahwasannya cabang iman ini ada berapa Bapak Ibu? 70. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah
menyingkirkan gangguan di jalan-jalan kaum muslimin. Nah itu ya. Jadi ini cabang iman yang paling tinggi, kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Nomor 3, kalimat la ilaha illallah adalah sebab yang mencegah seseorang kekal di dalam neraka bagi orang yang memang berhak memasukinya. Jadi bagi hamba-hamba Allah, ketika di dunia dia pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kalimat itu tidak hilang dari dadanya. Memang ada ustadz yang bisa menghilangkan kalimat tauhid, yang bisa membatalkan la ilaha illallah dalam dada seseorang. Ada. Apa ustadz? Syirik. Makanya orang sekali berbuat syirik habis. Karena Allah masih mengampuni semua dosa kecuali syirik. Syirik toh tidak ada ampunannya. Makanya itu sebagai pembatal kalimat la ilaha illallah. Syirik lawannya tauhid itu syirik. Nah itu. Sampai-sampai waktu itu kalau nggak salah bulan yang lalu ya, saudara kita membacakan hadisnya waktu itu, kalau nggak salah Sahih Muslim nomor 74. Malaikat Jibril menyampaikan berita gembira kepada Nabi, siapa saja umatmu Muhammad yang mati selama dia tidak melakukan syirik, maka dia pasti masuk surga. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, sekalipun umatku berzina, umatku juga mencuri, apa ya tetap masuk surga? Katanya Jibril, iya, meskipun dia berzina, mencuri, asal tetap mentauhidkan Allah. Kalimat tauhid tidak hilang. Berarti semua maksiat dia lakoni selama kalimat la ilaha illallah tidak lenyap, selama dia tidak melakukan perbuatan syirik. Dan tentunya ini tidak kita jadikan patokan Bapak Ibu sekalian ya, karena kita tidak tahu usia kita ini kapan menghadap Allah. Ya, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada akhirnya. Nah, lah kalau akhirnya itu adalah yaitu melakukan maksiat, naudzubillah, berarti su'ul khatimah, naudzubillah. Kita lanjutkan, ini yang nomor 4 terakhir bulan yang lalu. Keutamaan yang keempat, kalimat la ilaha illallah adalah amalan dan zikir yang paling baik, paling banyak dilipat gandakan pahalanya, menyamai pahala membebaskan budak dan menjadi pelindung dari syaitan. Nah ini terutama yaitu kalimat la ilaha illallah seperti bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah itu di situ ada kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ya. Baik, sekarang kita akan masuk nomor 5 Bapak Ibu. Kita akan bicara keutamaan nomor 5 malam hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan alokasi waktu yang cukup kita bisa tuntaskan. Kalau tidak, ya mudah-mudahan dipertemukan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Yang kelima, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka ia dijamin masuk surga. Saat ia menghembuskan nafas terakhir, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya Abu Dawud. Langsung yang di-download aja. Barangkali ada masih menyimpan. Abu Dawud nomornya 3116 3116 3116. Ya, 3116, di mana bersumber dari sahabat ya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Siapa yang akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang nazak sakaratul maut, yang harus kita ajarkan kepada dia, istilahnya itu ditalkin. Ditalkin itu diajarkan.
adalah kalimat la ilaha illallah. Maaf, saya minta maaf. Bukan dibacain surat Yasin Bapak Ibu. Bukan. Orang yang naza itu diterus, yaitu diajarkan, didengung-dengungkan di telinganya. La ilaha illallah. Bukan dengan surat Yasin atau bukan dengan kata-kata ucapan yang lain. Misalnya Allah, ayo nyebut Allah. Bukan, tetap la ilaha illallah tanpa Muhammad dan Rasulullah, tanpa itu. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah mengandung makna Muhammad dan Rasulullah. Seperti itulah yang Nabi ajarkan. Coba dibuka Sahih Muslim. Saya bawa ini kitabnya. Dibuka Sahih Muslim nomornya 864, nomor cetakan terjemahan. Kalau panjenengan biasa punya Sahih Muslim yang asli atau mungkin yang sudah pernah di-download, itu nomornya 916, nomor aslinya. Ini karena cetakan terjemahan 864. Silakan dibaca Pak Didi, minta tolong, tafadhol, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Ajarkanlah kepada orang-orang kamu yang hampir meninggal. Orang-orang di antara kalian yang hampir meninggal dunia, ajarkan, talqin. Talqin itu diajarkan, yaitu apa? Membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah, bukan dengan ucapan yang lain. Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada pamannya Abu Talib saat Abu Talib nazak sakaratul maut. Coba dibuka Sahih Muslim nomornya nomor 23 dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an. Dia mengabarkan, menceritakan tentang saat Abu Talib nazak sakaratul maut. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, satu-satunya paman Nabi ini yang membela dakwah Nabi. Ya. Jadi paman Nabi yang lain, ya, itu memang ada yang kafir, ada di antaranya paman Nabi yang lain kafir, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan, Abu Lahab termasuk ini, Abu Talib, cuman ini baik sama ponakannya. Makanya Nabi sayang sama Abu Talib, ya. Kita dengarkan dulu ketika Abu Talib nazak, Nabi mengunjunginya. Padahal ini orang kafir. Maka berdasarkan dalil ini, bagaimana hukumnya orang muslim menjenguk orang kafir yang sakit? Boleh. Buktinya Nabi menjenguk pamannya, dijenguk. Jadi nggak apa-apa. Panjenengan kalau punya tetangga Nasrani sakit, panjenengan besuk, nggak apa-apa. Ustadz kalau didoakan sehat, boleh. Didoakan semoga diberi kesembuhan, boleh. Bahkan diruqyah boleh. Kamu tak ruqyah, tak bacain ayat kursi, boleh. Lo ada dalilnya? Ada riwayatnya Bukhari. Riwayatnya Bukhari. Boleh diruqyah, dibacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, sekalipun orangnya non muslim. Boleh. Yang tidak boleh itu didoakan ampunan, didoakan rahmat, semoga Allah mengampunimu, Allah merahmatimu, nggak boleh. Ya, ayo dibaca, silakan. 23 ya, silakan. Oh bukan, coba 22 sampingnya. Nah itu coba paling bawah itu 20, bawahnya lagi 22 ya. Sa'id bin Musayyab 22, silakan. Dan Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, dari bapaknya ia berkata, silakan. Ketika Abu Talib hampir meninggal, Ya. Rasulullah SAW datang mengunjunginya. Ya. Didapati beliau di sana telah berada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Nah, pada waktu itu di rumah Abu Talib ada 2 orang gembong kafir Quraisy. Jazakallah khair. Ada 2 orang gembong kafir Quraisy di rumah Abu Talib. Yang pertama Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Yang kedua adalah Abdullah bin Abi Mughirah. Ya, terus lanjutkan. Sabda Rasulullah SAW, wahai paman, ya ammu, qul la ilaha illallah. Lo diajari tak kalimat la ilaha illallah? Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Silakan. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jaminannya Nabi keponakan kepada pamannya? Yaitu sebuah kalimat yang aku akan menjadi saksi bagi paman nanti di hadapan Allah.
Baik, aku akan membela paman nanti di hadapan Allah. Aku yang akan menjadi saksi bagi paman. Ternyata Abu Jahal nggak mau ketinggalan. Abu Jahal membisikkan ke telinga Abu Talib, ya Aba Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Silakan. Karena itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, hai Abu Talib, bencikah anda kepada agama Abdul Muttalib? Baik, bencikah kamu dengan agama ajarannya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi. Siapa Abdul Muttalib? Ya ini ayahnya Abu Talib. Berarti kakeknya Nabi. Loh memangnya kenapa? Apa ajarannya? Paganisme. Ya, paganisme, meyakini berhala, bahkan menjadikan berhala sebagai media wasilah perantara. Lanjut terus, Nabi mengulang-ulang. Silakan. Rasulullah SAW mengajarkan dan mengulang-ulang ucapan itu. Diajarkan terus la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Ternyata lanjut. Tetapi akhirnya Abu Talib mengatakan kepada mereka, Ya, bahwa dia tetap memeluk agama Abdul Muttalib. dia tetap memeluk agama Abdul Muttalib, agama bapaknya, paganisme, syirik. Lanjut teruskan. Dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Loh itu siapa yang mengucapkan itu? Si pembawa cerita hadis, Sa'ad bin Musayyab. Kan yang menceritakan Sa'ad bin Musayyab. Dia menyaksikan Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha. Jadi bukan Abu Talibnya yang mengatakan aku akan mengikuti bapakku, aku tidak mau mengucapkan la ilaha. Bukan. Si pembawa cerita hadisnya yang menjelaskan itu. Paham ya? Baik, lanjut teruskan. Sabda Rasulullah. Baik, ketika meninggal dunia Abu Talib, teruskan. Sabda Rasulullah SAW. Ya. Demi Allah, akan kumohonkan ampun bagi paman selama aku tidak dilarang melakukannya. Aku akan memintakan ampun untuk paman selama aku tidak dilarang oleh Allah. Ternyata ditegur oleh Allah. Turun ayat suratnya At-Taubah ayat 113. Silakan langsung aja. Lalu Allah SWT menurunkan ayat. Nah, gara-gara proses kematiannya Abu Talib ini turun ayat. Apa itu bunyi ayatnya Pak Didi? Langsung terjemahannya atau Ayat 113. ya, kita dengarkan dulu murotalnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratnya surat nomor 9, At-Taubah ayatnya 113. Allah taala berfirman, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. silakan. Tiada layak bagi Nabi Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman apa yang tidak layak, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman. Silakan. memintakan ampun kepada Allah Untuk bagi orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya. loh, meskipun keluarganya nggak boleh, termasuk ayahnya, ibunya, yaitu non muslim, anaknya yang dapat hidayah muslim, maka anak tidak boleh mendoakan orang tuanya ampunan dan rahmat. Yang diperbolehkan itu kalau masih hidup didoakan hidayah, semoga orang tuaku mendapatkan hidayah. Baik, sampai di situ. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu kita ajarkan kepada mereka yang hampir meninggal dunia, nazak kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian yaitu apakah kalimat ini dibaca sekali saja ataukah terus menerus? Sekali Bapak Ibu, sekali aja. Yang penting si fulan ini, orang ini sudah mengucapkan. Kalau sudah dia mengucapkan sekali, maka tidak perlu diulang lagi. Jadi kalau dia kita ajarkan la ilaha illallah, terus dia nyebut meskipun susah payah, la ilaha illallah misalnya, selesai. Jangan terus diulang-ulang, jangan. Kenapa? Karena syaitan datang saat orang nazak itu. Orang itu kalau mau meninggal dunia, setan itu datang Bapak Ibu.
Gimana caranya orang ini mati tidak nyebut la ilaha illallah? Lu dalilnya di mana itu? Buka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomor hadisnya 2161. 2161, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Baik, di penggalan saja, tidak semuanya kita baca. Silakan Pak Didi. Sesungguhnya syaitan, mulai dari awal itu. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dalam segala urusannya. Stop. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Sesungguhnya syaitan itu pasti akan datang kepada setiap individu dari kalian dalam semua keadaan, makan, minum, semuanya. Bahkan sampai, maaf ya, sampai minta maaf ini, sekali lagi saya minta maaf, sampai ketika menjima istri hadir dia. Makanya disebutkan oleh yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seseorang itu akan melakukan jima, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Terus kemudian kata Nabi, apabila dari jima itu kemudian ada benih, ada anak dalam rahim wanita itu, maka anak itu selamanya tidak akan diganggu oleh syaitan. Maksudnya tidak akan diganggu, tidak mungkin anak itu digelincirkan untuk jadi kafir. Tidak mungkin, sampai matinya tetap Islam. Sampai matinya sama Allah dikasih bimbingan, asalkan baca doa itu. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan mengomentari hadis tadi, seseorang yang tidak membaca doa itu, maka syaitan ikut melakukan hubungan intim tersebut, ikut melakukannya. Sehingga di dalam ilmu ruqyah, nah yang belajar ilmu ruqyah ini, ada istilah yang namanya anak indigo. Anak yang mengetahui apa yang belum terjadi. Merusak durungnya winara. Dia tahu sebelum terjadi. Dia katanya punya indera keenam. Ya ini, cikal bakalnya dari sini. Kenapa? Karena syaitan yaitu menunggangi. Dia ikut melakukan persetubuhan tersebut. Sehingga jadi dalam ilmu ruqyah yang pernah saya pelajari itu adalah istilahnya ada istilah. Ini cuma istilah saja. Istilah jin paketan. Jadi dia itu sudah ngikut, mulai ketemu sel telur sama sperma, mulai sudah ngikut dia, karena dia ikut menjima istri itu. La haula wala quwwata. Ya, maka kita berlindung kepada Allah. Hati-hati ya. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian. Sampai anak lahir, kata Nabi dalam riwayat Bukhari, kitabnya saya bawa ini, Bukhari, itu kata Nabi apabila, yaitu coba Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dibuka. Sahih Bukharinya itu nomornya adalah, yaitu disebutkan Sahih nomornya 1493 1493. Coba 1493 Sahih Bukhari, itu cetakan terjemahan. Kalau nomor asli 3431. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min bani adama mauludun illa yamassuhu syaitan hina yuladu fayastahillu sarikhan min massi syaitani ghairu Maryam wa baniha." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ia berkata, Silakan. saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? setiap anak Adam yang baru lahir disentuh oleh setan ketika lahirnya itu, Sehingga lalu ia menangis karenanya. stop. Menurut medis kedokteran, bayi lahir nangis itu sehat. Menurut dokter medis, lahir nangis sehat. Bahkan kalau ada bayi lahir tidak menangis, maka sama susternya biasanya dipukul bagian belakangnya, maaf, pantatnya. Itu karena apa? Karena nggak sehat, makanya harus nangis menjerit. Itu dokter medis. Tapi menurut hadis beda. Bayi lahir itu rusuknya disentuh oleh jarinya syaitan, maka dia nangis memekik. Maka kata Nabi, mohonlah perlindungan. Itu jadi jangan kemudian alhamdulillah. Loh jangan, sebentar. Jadi begitu anak ini nangis, ucapkan
a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, atau ucapkannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Ya, jadi doakan doa-doa perlindungan. Banyak versinya Bapak Ibu sekalian. Doa anak baru lahir itu banyak versinya, ya. Oleh karena itu intinya syaiton itu dalam segala perkara mendampingi kita, termasuk mau meninggal, nazak, datang dia. Gimana caranya orang ini lisannya, lidahnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ustadz, setan ini bedanya sama iblis sama itu apa sih Ustadz? Jangan sekarang ya, panjang ini nanti ya, panjang. Yang jelas ini pernah saya sampaikan di majelis taklim yang lain. Ada 4 makhluk yang kita kadang-kadang rancu membedakan. Jin, iblis, syaitan, korin. Nah itu, ada jin, ada iblis, ada syaitan, ada korin. Lah korin itu suka mengikuti kita. Mulai lahir itu memang ditugasi oleh Allah mengikuti kita. Sampai-sampai para sahabat berkata, Anda juga wahai Rasulullah? Iya, aku juga ada korinnya. Cuman dia selalu memerintahkan aku yang baik-baik saja. Dia tunduk dengan apa ajaran yang aku sampaikan. Lah sedangkan kita bukan nabi, bukan rasul. Makanya kalau kita cenderung ngelamun dalam hati itu, ngene iki enak iki ane dugem ngene iki enak. Terus dikit-dikit lihat HP. Kok gak anu sing ngene. Dia mulai, iki mantap iki, wah. Berarti itu suka ngarahkan korinya itu, hati-hati. Gimana Ustaz caranya ya? Bisikan-bisikan dalam hati itu selalu yang baik-baik, gimana caranya? Ya dibiasakan, dipaksakan untuk selalu melakukan kebaikan. Semua itu kalau ingin berbuat baik harus dipaksa. Kita nggak akan pernah mungkin bisa sholat tahajud kalau nggak dipaksa. Sampai mati nggak sholat tahajud, harus dipaksa. Sehingga nantinya nggak pakai alarm, nggak pakai pesan sama pasangan kita bangun dengan sendirinya. Wis kebiasaan soalnya. Sama seperti itu, maka biasakan terus melakukan amal soleh. Maka bisikan yang ada dalam hati kita ini terus gitu. Kontino iki durung zikir pagi petang. Ayo, ngajari kita yang baik-baik. Isi itu, bisikan dalam hati. Kamu itu lama loh, ndak lihat orang tuamu. Kon gak tilpun, gak nyambangi wong tuamu. Wis sudah lama loh kamu itu. Ayo, tilpunan, ayo. Itu bisikan. Itu yang baik-baik itu. Enak kalau kayak begini. Tapi ada itu bisikan-bisikan yang arahnya maksiat. Na'udzubillah. Nah kalau sudah begitu, ta'awud. Ada dalilnya. Ayo dibuka surat 17. Kok surat 17? Surat 7 nomor 200. Surat 7 ayat 200 maksud saya. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 200. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murotalnya. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Silakan. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, digoda sama setan dalam hatimu. Lanjut. maka berlindunglah kepada Allah. Berlindung, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sampai situ ya. Jadi termasuk ketika kita suka bayangin, lah iya, langit kayak begini bagusnya yang menciptakan Allah. Lihat bumi alam raya sekian banyak manusia miliaran, ini semua ciptaannya Allah. Pemandangan yang bagus-bagus, hewan-hewan yang bagus, cantik-cantik, ini semua dari Allah. Setan masuk. Lah terus siapa yang menciptakan Allah kalau begitu? Itu setan. Masuk dia, masuk. Siapa kalau gitu? Yang menciptakan Allah. Kalau sudah masuk taraf itu, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hentikan, gak usah dipikirkan lagi. Terus, yaitu sibukkan dengan yang lain. Syaitan pinter. Ya, wong dalam sholat saja kita sering kali lupa jumlah rakaat. Panjenengan sering lupa jumlah rakaat? Hah? Sering? Ya perlu diruqyah nih kalau sering. Bukan, pernah. Ayat-ayat sering lupa nggak baca ayat? Nah itu. Terus sering menguap dalam sholat. Awalnya nggak ngantuk, tapi begitu takbiratul ihram suka menguap. Itu juga godaan syaitan.
Ya, oleh karena itu banyak, makanya syaitan ini hadir saat apapun kita berada, dalam keadaan apapun, termasuk nazak kembali ke materi kita. Makanya pentingnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau misalnya orang itu meninggalnya itu mendadak, atau meninggalnya itu kecelakaan, nggak tahu dia, bres mati di tempat, atau mendadak tanpa sakit. Apalagi sekarang kan lagi ngetren kematian mendadak. Kata Nabi, disahihkan oleh Nabi, hadis ini oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, hadis nomor 5889 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat apabila sudah banyak orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit. Banyak. Nah, gimana Ustaz orang-orang seperti ini? Nggak sempat la ilaha illallah. Kita jawab, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam kitab yaitu Sunan Tirmidzi. Bisa minta tolong downloadannya, Tirmidzi. Nomornya 2142 2142. Jadi ternyata orang yang meninggal husnul khatimah, husnul itu baik, khatimah itu akhir. Husnul khatimah, akhir yang baik, itu tidak selalu dia yaitu wafatnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kita lihat ini dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ayo silakan Pak Didi, silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Silakan. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya atau memanfaatkannya. Allah itu kalau menghendaki kebaikan seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan, memanfaatkan orang itu. Pasti kita bingung. Sahabat juga tanya, faqila kaifa yasta'maluhu ya Rasulullah. Silakan. Salah seorang sahabat bertanya, iya, bagaimana Allah memperkerjakannya wahai Rasulullah? Yang dimaksud Allah kalau menghendaki seorang hamba kebaikan, Allah akan mempekerjakan orang itu, Allah akan memanfaatkan orang itu. Maksudnya apa wahai Rasulullah? Bapak Ibu tahu jawabannya? Masya Allah, merinding kita kalau dengar jawabannya. Kata Nabi, qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Silakan. Beliau menjawab, iya, dia akan membimbingnya pada amal perbuatan yang salih sebelum meninggal dunia. Jadi orang itu kalau kepingin tahu matinya husnul khatimah, di akhir hidupnya sama Allah dibimbing selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Awalnya nggak pernah ke Masjid Darussalam, tiba-tiba rajin ke masjid berjamaah, rajin baca Quran. Sebelumnya nggak pernah. Jangankan baca Al-Quran. Wong Al-Quran itu cuma sekedar dijadikan hiasan. Awalnya nggak pernah sodako, tiba-tiba sering sodako. Awalnya sering dia menghabiskan waktu dengan game online, tiba-tiba sering membaca artikel-artikel Islam. Sama Allah dibimbing. Orang ini mau mati husnul khatimah itu begitu. Cirinya orang mati baik itu begitu. Ya, akhir hidupnya itu dipekerjakan sama Allah, diarahkan yang baik-baik. Oh, itu. Nah, sekarang tak tunjukkan ciri-cirinya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sebutkan hanya satu persatu aja ya, tanpa dalil ya, karena memang ini bukan materinya. Yang penting panjenengan tahu ciri-ciri tanda-tanda orang meninggal husnul khatimah. Yang penting panjenengan tahu. Di antaranya nomor satu yaitu ciri-ciri husnul khatimah adalah di antaranya yang pertama mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tadi sudah kita dengarkan yang dibaca Pak Didik tadi hadisnya. Jadi sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Ini satu. Yang kedua, mengalirnya keringat di dahi. Jadi ketika wafat meninggal, dahinya mengeluarkan keringat. Oh gitu. Ya, terus keluar keringat. Katanya Nabi, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan keringat yang ada di dahinya, itu meninggal dengan tanda kebaikan.
Loh kenapa Ustadz? Kata para alim ulama disebutkan dahsyatnya kematian bagi seorang mukmin hingga dahinya berkeringat sebagai penghapus semua dosa dan meninggikan derajat. Saking hebatnya sakaratul maut sampai berkeringat dia. Jadi mati itu keringetan. Itu menghapus semua dosanya itu. Katanya Nabi, itu meninggal husnul khotimah. Ya. Terus yang ketiga, sebentar lagi kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan dikit. Yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, saya bacakan langsung aja ya. Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Orang Islam yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Loh, fitnah kubur bukan azab kubur, beda. Orang yang terkena fitnah kubur belum tentu dapat azab kubur, tetapi orang yang dapat azab kubur pasti sudah melewati fitnah kubur. Loh, fitnah kubur itu apa Ustaz? Fitnah kubur itu pertanyaan-pertanyaan kubur. Marabbuka, madinuka, waman nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu pertanyaan kubur, yaitu fitnah kubur. Berarti orang mati malam Jumat sama hari Jumat itu tidak ditanya, tapi dikasih kemudahan. Sama Allah dimudahkan. Langsung dia bisa menjawab, Marabbuka, Rabbi Allah. Madinuka, dinil Islam, wa man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Makanya katanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau melihat kuburan itu nangis sampai jenggotnya basah. Nangis sampai jenggotnya basah. Katanya para sahabat, "Mengapa Anda kalau lihat kuburan sampai jenggot Anda basah?" Karena tangisan Anda. Padahal Nabi ketika masih hidup, Nabi menceritakan tentang surga neraka, azab neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa kalau lihat kuburan mesti nangis sampai jenggotnya basah? Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan ini adalah tempat transit akhirat yang pertama. Kalau saat dia diletakkan dan dia bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka alam-alam akhirat berikutnya aman, akan jauh lebih enak. Ya, nanti di yaumul hisab dia akan menerima catatan dengan tangan kanannya. Kenapa? Kuburannya beres soalnya. Ketika melewati sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, langsung masuk surga. Kenapa? Kuburannya beres. Semuanya di sini. Kuburin. Alam transit pertama, penantian sebelum kiamat. Nunggu dulu dia. Itu kalau beres, dia jawab enak. Alam-alam akhirat berikutnya. Makanya kuburan itu standar. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, meninggal malam Jumat atau hari Jumat ini yaitu tanda kebaikan. Tapi dilihat perilakunya, nanti saya jelaskan lebih panjang lagi ya. Baik, jadi dia terhindar atau dimudahkan fitnah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang nomor 4 dan berikutnya akan kami sampaikan pada setelah kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allah
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Di antaranya lagi nomor berapa tanda-tanda kematian husnul khatimah? Yang nomor 4 ya. Nomor 1 membaca la ilaha illallah. Nomor 2 mengalirnya keringat di dahi. Yang nomor 3 meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang keempat mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Syahid membela agama Allah azza wa jalla. Nih ya, baik. Lalu kemudian yang nomor 5, saya langsungkan aja ya, sebut satu persatu karena waktunya. Yang kelima, mati karena terserang penyakit taun, ya, al-mat'un, ya. Jadi mati terkena penyakit taun. Taun di sini adalah penyakit yang sedang mewabah, pandemi, dan ini sudah kita lewati, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik, jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah wafat, yaitu karena adanya pandemi ini, ya mudah-mudahan kematiannya tercatat husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, nomor 6 mati karena tenggelam. Mati karena tenggelam, tapi jangan kemudian tidak bisa renang terus kemudian bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk mati husnul khatimah. Ini bunuh diri ini Bapak Ibu. Bunuh diri ya, pakai gaya batu ya, mati, nggak boleh. Jadi mati karena tenggelam, termasuk ya diantaranya adalah ya tenggelam di lautan dan seterusnya.
Nomor 7, mati karena radang selaput dada, tumor maksudnya di sini. Ya, sahibu dzatil jambi bahasa Arabnya, mati karena radang selaput dada atau tumor. 8, mati karena penyakit perut, sakit perut, al-mabtun. Ya, al-mabtun, matinya karena kena penyakit perut. Apapun itu nama penyakitnya, yang jelas di wilayah perut. Yang ke-9, mati karena terbakar. Matinya terbakar. Ya. Yang ke-10, mati tertimpa reruntuhan, termasuk longsor. Ya. Ini termasuk ciri-ciri husnul khatimah. Kita lanjutkan yang ke-11, mati meninggalnya seorang wanita saat melahirkan. Meninggalnya wanita saat melahirkan, bayinya selamat, orang tuanya tidak selamat. Nih ya. 12, mati terjangkit penyakit TBC. Matinya terkena penyakit TBC. Ya. 13, meninggal dalam keadaan beramal soleh, sholat, meninggal, lagi baca Quran, meninggal, ya, lagi ambil air wudhu untuk sholat tahajud, jatuh di kamar mandi, tidak sadar, meninggal. Jadi niatnya adalah ingin melakukan ibadah, mau taklim, ternyata terjadi sesuatu di jalan sehingga dia meninggal di tempat. Nah, ini untuk kebaikan, ya. Jadi meninggal dalam keadaan beramal soleh. Terus kemudian, yaitu diantaranya yang ke-14, mati mempertahankan harta, agama, dan jiwa serta keluarganya. Jadi dia meninggalnya itu mempertahankan hartanya, agamanya, jiwanya, dan keluarganya. Kata Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Dibegal orang, kendaraan diambil, dia mempertahankan, mati dia syahid, kata Nabi. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, ya, maka dia mati syahid. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 14 ya, 14. Nah, terakhir sebagai penutup, Ustadz, Rasulullah meninggal bukan hari Jumat, bukan malam Jumat. Nabi meninggal tidak di masjid. Nabi meninggal tidak sedang baca Al-Quran. Nabi meninggal tidak sedang melakukan sujud misalnya. Nah, apakah yang seperti ini termasuk husnul khatimah? Misalnya orang-orang yang lain juga? Oh iya. Kenapa? Kita dengarkan ini perkataannya Syekh Utsaimin. Lah, ini yang menarik, ini yang saya jadikan pegangan ini. Apa itu? Qala Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Laisal maqsudu min husnil khatimah an tamuta wa anta fil masjid." Bukanlah yang dimaksud husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan baik, engkau meninggal di masjid, ya, au ala sajjadah, ya, au ala sajjadatis salah, atau meninggal sujud di atas sajadah untuk salat, au tamuta wal mushafu baina yadaik, atau engkau meninggal sementara Quran ada di dadamu. Bukan itu husnul khatimah. Ya, terus apa kata beliau? Mata Khalid bin Walid ala firashi, telah meninggal manusia terbaik. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Faqad mata khairul bariyah jam'au wa huwa ala firashi, telah meninggal manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW di atas tempat tidurnya, bukan di masjid, bukan di atas sajadah lagi sujud, enggak. Nabi meninggalnya enggak gitu kok. Ya, terus katanya mata sadiquhu Siddiq Abu Bakrin wa huwa khairus sahabah ala firashi, telah meninggal sahabat As-Siddiq Abu Bakar, ia meninggal di atas pembaringannya. Banyak orang-orang soleh meninggalnya bukan yang seperti kita bayangkan, baca Quran, pas lagi zikir, pas lagi puasa meninggal. Enggak. Lihat terus, husnul khatimah itu kayak apa? Ini yang saya jadikan pegangan, dan mestinya kita jadikan pegangan. Apa itu? Walakinna husnul khatimah
Akan tetapi husnul khatimah, penutup yang baik itu adalah satu, anta muta wa anta bari'un minasyirik. Engkau meninggal dalam keadaan engkau tidak pernah berbuat syirik. Husnul khatimah. Yang kedua, anta muta wa anta bari'un minan nifaq. Engkau meninggal dalam keadaan hatimu tidak ada sifat munafik, enggak ada nifak. Nomor tiga, anta muta wa anta mufariqun lil mubtadi'ati bari'un min kulli bid'ah. Engkau meninggal dalam keadaan telah berpisah dengan mubtadi', selamat dari seluruh perbuatan bid'ah. Kau tidak pernah melakukan bid'ah, enggak syirik, ya, dan kemudian tidak ada munafik dalam hatinya, tidak melakukan bid'ah. Anta muta wa anta 'alal kitabi was sunnah wa mu'minun bima jaa'a fihi ma duna ta'wilin. Engkau meninggal di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi, dan beriman terhadap apa yang ada pada keduanya tanpa mentakwilnya, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Terus yang keempat, anta muta wa anta khafiful hamli min dima'il muslimin wa amwalihim wa a'radihim muaddiyan haqqallahi alaika wa haqqi ibadihi alaika. Engkau meninggal dan bebas dari merusak darah kaum muslimin. Kau pada saat meninggal tidak suka ganggu orang, ya, hartanya tidak kau ambil, kehormatannya tidak kau lecehkan, tidak membuli orang. Pada saat meninggal kau tidak pernah menghibah orang. Ini lisannya dijaga. Anta muta salimal qalbi zahiran nawaya wa hasanal akhlaq. Engkau meninggal dalam keadaan hati yang selamat, bersih, dan akhlak yang indah, dan tidak membawa kedengkian, tidak dendam dan iri sesama kaum muslimin. Terakhir, antusalliya khumsaka fi waqtiha ma'al jamaah liman lahum haqqul jamaati wa tuaddi maftaradahu Allahu alaika. Engkau sholat 5 waktu tepat pada waktunya bersama jamaah. Kau rajin ke masjid sholat berjamaah. Maka yang seperti ini adalah yaitu ciri husnul khotimah. Sekalipun matinya nggak nyebut la ilaha illallah, matinya tidak hari Jumat, matinya bukan malam Jumat, matinya pas tidak sujud, tapi seumur hidup dia tidak pernah syirik, selalu ngaji Quran dan sunnah, mengikuti pemahaman yang benar, meninggalkan semua perbuatan bid'ah. Husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Karena mengingat waktunya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya, ya, di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.